Pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila terbagi menjadi beberapa periode. Salah satunya yaitu periode 1965 sampai 1998 atau bisa juga disebut dengan masa Orde Baru. Era baru dalam sebuah pemerintahan ini dimulai saat terjadinya masa transisi antara tahun 1966 sampai 1968. Hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Soekarno. Nah, era baru ini kemudian dikenal sebagai masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Adapun visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya visi utama ini, rakyat mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik agar bangsa Indonesia menjadi lebih demokratis dari periode-periode sebelumnya. Orde Baru ini dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan dan hidup lebih sejahtera. Kemudian sejarahnya akan dibacakan oleh Syifa. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah demokrasi pada tahun 1965 dan 1998 secara singkat. Di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998 ditandai dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru ini didasarkan pada ideologi Pancasila dengan doktrin atau demokrasi terpimpin yang memberikan wewenang yang besar kepada presiden. Selama periode ini, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia itu terbatas dengan penangkapan dan penindasan terhadap oposisi politik dan media yang kritis terhadap pemerintah. Selama periode ini juga, partai politik tergabung dalam struktur politik yang terkontrol oleh pemerintah, yaitu Golkar salah satu partai politik yang dominan. Selanjutnya di akhir periode ini, terutama pada tahun 1990-an, muncul protes di seluruh Indonesia, termasuk kerusuhan besar-besaran yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru. Protes ini adalah salah satu faktor penting mengenai perubahan politik di Indonesia dan transisi ke demokrasi yang sebenarnya setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Baik, cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Terima kasih. Pada era 1965 sampai 1998, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Kenyataannya, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan terjadi sangat kecil, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, wali kota, camat, dan kepala desa saja yang terjadi rotasi kekuasaan. Untuk tingkat yang lebih tinggi, rotasi kekuasaan terjadi pada jabatan wakil presiden saja, sementara pemerintahan esensial masih tetap sama. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga yang memenuhi syarat dan mampu memiliki peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik. Akan tetapi pada era ini, sistem perekrutan tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum pada era 1965 sampai 1998 dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur selama 5 tahun sekali. Akan tetapi, kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut
masih jauh dari semangat demokrasi karena tidak melahirkan persaingan yang sehat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ada beberapa perumusan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya, yang artinya adalah menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum. Yang kedua ada demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya, yang artinya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga ada demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya, bahwa pengakuan dan pengadilan HAM, peradilan yang bebas, yang tidak memihak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan demokrasi. Masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu pemilihan umum asas langsung, umum bebas, dan rahasia lebih dari 5 kali untuk memilih anggota DPR tingkat 1, tingkat 2, dan DPR. Poin pertama, selama Orde Baru telah dilaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1999. Poin kedua, masa Orde Baru berhasil melaksanakan pembangunan, dimulai dengan pelita atau pembangunan 5 tahun yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Poin ketiga, lahirnya Orde Baru akibat adanya pemberontakan gerakan 30 September, timbullah reaksi dari berbagai parpol, ormas, mahasiswa, dan kalangan pelajar. Poin keempat, masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. Yang terakhir, poin kelima, jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang MPR yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Maret 1998. Ternyata tidak menimbulkan dampak positif, yang berarti bagi upaya pemilihan, kondisi ekonomi bangsa justru memperparah gejolak krisis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oke, let's go. Yang pertama ada bidang ideologi komunis di Indonesia. Orde Baru mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun yang dilakukan Pancasila, mereka menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tertutup. Meskipun Orde Baru terjadi secara indoktrinasi Pancasila secara yang bersifat membosankan dan berlebihan. Kedua ada bidang politik. Melihat situasi yang kian memanas, DPR GR berpendapat menyelesaikan politik secara konstitusional. Yang ketiga, bidang sosial. Pemerintah Orde Baru memperluas kekuasaan masyarakat melalui tentara. 4. Ada bidang kebudayaan. Pemerintah Orde Baru mendefinisikan kehidupan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Yang kelima atau yang terakhir ada bidang ekonomi. Untuk menanggulangi keadaan yang kacau sebagai masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya materi yang lain akan dibahas oleh teman-teman sekelompok saya. Berikut ini adalah ciri-ciri pokok demokrasi Orde Baru. Yang pertama adalah pemerintahan yang diktator tapi aman dan damai. Yang kedua ada maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga ada hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibatasi dan juga dikekang. Yang keempat ada Pancasila berkesan sebagai ideologi yang tertutup. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat.